Oke, halo semuanya. Kita akan lanjutkan apa yang kita mulai kemarin, bahwa kita sudah selesai untuk membuat fitur login baik dari administrator, petugas atau masyarakat. Logout juga sudah kita tambahkan di video sebelumnya. Bisa nanti kita panggil di administrator, petugas ataupun masyarakat juga. Registrasi pun demikian, tapi saya tidak tahu, atau nanti kita cek restrictionnya atau batasan uh, pengaksesannya untuk administrator seperti apa. Nanti kita selesaikan itu satu. Terus untuk yang di masyarakat sudah selesai. Terus untuk yang menulis laporan pengaduan di masyarakat sudah selesai, gitu ya. Nah, nanti atau video ini akan membahas tentang registrasi atau pembatasan akses registrasi untuk hanya untuk privilege atau hanya untuk level administrator. Dan yang kedua, kita lakukan verifikasi dari yang semulanya statusnya adalah null, kita rubah menjadi, atau null itu adalah belum valid, gitu ya. Nah, setelah dia valid, maka statusnya akan berubah menjadi 0. Setelah 0 dia valid, maka dia bisa lanjut ke proses ke status yang selanjutnya, yaitu adalah proses. Setelah dia melakukan proses, maka dia bisa berlanjut untuk status yang terakhir, yaitu adalah selesai, gitu ya. Prosesnya seperti itu, berarti ada 4 tahapan berarti ya, dari belum valid ke valid, valid ke proses, proses ke selesai, berarti ada di 3 tahap seperti itu. Nanti kita buat beberapa file biar lebih mudah. Nanti kita beberapa file gitu saja. Yang pertama adalah filenya verifikasi yang belum, atau untuk menampilkan data yang belum valid, yang nol tadi statusnya. Terus yang kedua menampilkan data valid yang tadi, dan yang nol itu yang valid. Terus yang ketiga menampilkan data statusnya itu proses, kita namakan proses gitu. Terus yang keempat selesai, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas itu dulu. Nah, sekarang kita coba lari yang pertama, bahwa saya buka ininya. Oke. Coba saya mau ke masyarakat, saya mau ke registrasi. Nah, ya betul. Di registrasi, di masyarakat atau di administrator registrasi ini seharusnya yang bisa masuk administrator registrasi itu adalah yang sudah berlogin sebagai admin, gitu kan. Nah, ini sementara ini belum. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita batasi bahwa yang bisa mengakses registrasi di administrator itu hanya yang berlevel apa itu namanya, admin, gitu ya. Nah, maka karena kita pengen ngambil session, maka kita harus deklarasikan session start lebih dulu. Nah, session start itu terus kita kasihkan if $_session dalam kurung siku level tidak sama dengan tanda petik admin, gitu ya. Admin dapat dari mana? Admin itu dapat dari, saya bukakan di MySQL-nya. MySQL, saya use pengaduan_masyarakat, saya select atau deskripsikan DSC petugas, sip. Nah, admin dapat dari mana? Admin dapat dari sini, gitu ya. Oke. Nah, admin ini didapat akhirnya, titik akhirnya adalah di database tadi, dimulai dari saat kalian login. Nah, ke admin berarti ini yang akan didapatkan data levelnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Jika dia tidak sama dengan admin, maka dia langsung di header location slashnya adalah logout.php. Sebenarnya langsung saya logout kan, untuk dia bisa masuk ke yang namanya admin, seperti itu.
Nah, gitu ya. Oke, sekarang seharusnya saat saya klik ini, maka saya akan kelempar ke login ke masyarakat. Lihat ya, saya langsung ke login ke masyarakat, bukan login yang ada di administrator/login, bukan di sini gitu ya, tapi di index.php-nya. Oke, satu sudah. Terus selanjutnya adalah kita pengen membuat suatu fungsinya adalah fungsi untuk melakukan validasi atau verifikasi gitu ya. Coba sekarang. Oke, sekarang saat kita sudah masuk ke indeks atau saat sudah masuk ke admin katakanlah, coba ya. Saya tengok dulu, select all from petugas Nadiem 2020. Oke, sip. Nah, saya masuk ke admin petugas, katakanlah seperti itu, /administrator index.php Nadiem 2020 login. Sip, saya akan masuk ke verifikasi non valid. Nah, verifikasi non valid itu ya. Saya masuk ke administrator, terus verifikasi, terus non valid.php. Nanti saya akan diarahkan ke administrator, verifikasi dari non valid.php ke sini. Nah, di verifikasi non valid ini kita akan disuguhkan tampilan berupa tabel di mana isiannya itu adalah semua laporan yang yang berstatus nul seperti itu gitu ya. Sekarang dicoba saya buat tag HTML dulu. Ini titelnya adalah pengaduan non valid gitu ya. Nah, di dalamnya ini saya kasihkan tabelnya saya kasihkan head, di bawahnya head saya kasihkan body, di dalamnya head saya kasihkan tr buat row, di dalam tr saya kasihkan th untuk membuat kolom-kolomnya. Nah, yang kita tampilkan adalah katakanlah ini sebagai indeks nomornya. Satu. Yang kedua, kita tampilkan ID pengaduannya tidak usah. Terus tanggal pengadunya siapa, nama pengadunya siapa, nama pengadunya itu siapa, terus tanggal pengaduan kapan, terus selanjutnya baru foto penunjang, terus selanjutnya adalah isi aduan, setelah itu status, terus itu terakhir adalah aksi atau verifikasi gitu aja ya. Nah, di sini pun sama, saya kasihkan tr untuk membuat row-nya. Di sini saya kasihkan td-nya sejumlah th yang ada di atas. Jumlah th-nya 1 2 3 4 5 6 7, berarti saya buat 7 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Katakanlah kita damikan dulu, terus nama pengadu adalah misalkan nama saya, terus di sini adalah seperti ini, tanggal pengaduan sudah, foto ini foto, seperti itu saja dulu. Terus baru ini isi aduan, setelah belum
validkan seperti ini. Nah, ya coba dilihat gini tampilannya. Ini saya hapus saja, saya hapus. Terus tabelnya saya kasih border 1 biar kelihatan. Sip, gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan query, di mana query-nya adalah di pengaduan yang kita joinkan dengan masyarakat untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nama dari nick-nya, gitu ya. Nah, sekarang dicoba kita melakukan query sebentar. Bahwa coba saya sistem clear, saya select all from masyarakat. Setelah itu gini, terus join bukan masyarakat, petugas dulu. Petugas pengaduan, join petugas masyarakat where saya kasihkan petugasnya P, masyarakatnya adalah M, misalkan seperti itu. Where P dot nick sama dengan M dot nick. Nah, zoom out. Nah, oke. Terlalu panjang. Oke, yang kita ambil cukup punyanya masyarakat atau punyanya pengaduan dulu, yaitu p.tgl underscore pengaduan s tgl underscore pengaduan. Terus setelah itu kita tambahkan nama. Kita butuh nama kan tadi, tanggal nama dulu. Oke, nama dulu, maka saya kasihkan m dot nama s nama koma tanggal pengaduan. Setelah tanggal pengaduan apa? Foto penunjang, berarti p dot foto s foto. Terus apa lagi? Setelah foto terus isi aduan. Oke. Terus p dot pengaduan titik isi underscore laporan s isi underscore laporan koma, terus status p dot status s status. Bener nggak ya? Kita coba. Sip. Nah, kita sudah dapatkan ID-nya seperti ini. Terus namanya, tanggal, foto, dan yang lainnya, gitu ya. Nah, ini kelihatannya ada yang salah di dalam. Coba sebentar. Select all from pengaduan. Saya deletekan nomor 5. Saya deletekan ID pengaduan nomor 5. Kenapa? Karena kemarin belum kita batasi, akan muncul errornya nanti akan seperti ini. Nah, biar kita aman, biar aman sistemnya, maka saya delete from pengaduan where ID underscore pengaduan sama dengan 5. Sip. Coba. Sip. Saya kasihkan query seperti ini tadi. Sip. Saya zoom out. Sip. Oke ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Akan kita gunakan untuk ngisi di sini. Oke, sekarang
Yang pertama, kita batasi dulu yang bisa mengakses ini hanya yang pertama, usernya adalah administrator ataupun petugas. Berarti saya aktifkan dulu session startnya karena kita butuh nanti. Terus setelah itu baru if dollar underscore, saya kurung lagi, nanti ada dua kondisi soalnya. Dollar set dulu, set dollar underscore session level nggak usah pakai set, langsung saja berarti. Saya ulang lagi. If dollar underscore, saya kurung lagi, dollar underscore session level tidak sama dengan admin. Terus yang kedua itu bumbunya adalah or tidak sama dengan admin, dan dollar underscore session level tidak sama dengan petugas, maka headernya saya langsung katakan location / logout.php. Sudah ya. Nah, setelah itu maka atau di line ketiga saya kasihkan include untuk ngambil database, library database. Saya keluar 1 untuk masuk verifikasi, saya keluar 2 untuk masuk ke administrator, baru bisa saya tambahkan lib, baru bisa saya tambahkan database.php ya, titik koma. Nah, setelah itu barulah saya panggil mysqli underscore connect, sudah kita dapatkan di include tadi. Terus yang lain ketujuh adalah kita tambahkan query. Nah, butuh dua parameter koneksi yang didapatkan atau nilainya didapatkan dari mysqli underscore connect seperti itu. Terus yang kedua adalah dollar query. Sudah, ini saja, titik koma, cukup. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita isi dollar query ya. Oke, kita isi. Sip, saya pastekan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jangan lupa dikasih kondisi adalah n-nya adalah p.status sama dengan is null dulu. Nah, sip. Supaya kita eksekusi dulu. Kita eksekusi di MySQL-nya. Oke. Coba paste. Oke ya. Sip. Yang akan nampil adalah semua data yang statusnya itu hanya yang nol saja. Oke. Setelah itu selesai, maka ini saya tampung menjadi dollar exec query, katakanlah sama dengan seperti ini, exec query gini. Nah, setelah itu baru kita fetch all, mysqli underscore fetch all. Kita butuh dua parameter, yang baku adalah 1, itu adalah hasil return dari MySQL query, yaitu adalah variable exec query. Terus saya kasihkan parameter yang kedua, itu adalah mysqli underscore assoc, saya tampung menjadi get data. Cukup dah. Nah, sudah cukup ini.
Nah, setelah itu barulah di sini kita buat sama seperti yang kemarin. Kita buat tag PHP. Nah, kita tambahkan for each get data, s-nya adalah data. Oke ya. Yang kita ejokan jangan lupa kita ejo apa? Ejo yang ada di sini semua. Saya cut, saya paste di sini. Nah, sip. Nah, ini didapatkan dari dolar data dalam kurung pakai nggak usah, ini diisi satu gitu saja dulu ya. Oke, sip. Terus yang selanjutnya ini adalah dolar data nama. Oke, coba di reload dulu, bener gak? Exec query line ke-8 ada yang salah. Oke, belum kita titik koma. Reload, ini ada yang salah, berarti petiknya adalah petik 2, diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2, satu kali saja. Sip, reload, sip. Setelah itu tanggalnya jangan lupa dolar data, kasihkan TGL pengaduan, foto sama kayak kemarin, kita kasihkan IMJ, SRC, jangan lupa tanda gini. Oke, kita kasihkan dolar data foto. Sip. Kita atur width-nya, lebarnya katakanlah 100 px. Jangan lupa kita atur tingginya juga, katakanlah seperti itu. Reload, sip, gitu ya. Nah, terus aduan kita tinggal manggil dolar data, isi laporan, validnya kita ubah kayak kemarin. Terus ini saya tambahkan seperti button slash button. Buttonnya saya tambahkan di sini valid, ubah validasi. Reload dulu. Sip. Nah, pertama kita akan rubah ya ini nomorannya kayak kemarin. Kita deklarasikan satu variabel baru, istilahnya nomor kayak gitu, sama dengan 0 katakanlah. Nah, di sini di awal for each nanti kita tambahkan seperti dolar nomor plus sama dengan plus 1. Di sini adalah dolar nomor. Kalau tidak salah seperti itu, salah berarti saya pelatahannya salah. Plus sama dengan 1. Sip, reload, sip. Ya, ini 8 semua yang punya status 0 itu akan ke sini. Nah, coba kayak kemarin kita tampilkan ini dengan cara dolar data, terus isinya adalah status. Maka dia akan kosong. Kenapa? Isinya adalah 0, tidak ada isian seperti itu. Maka akan lebih baiknya jika kita tambahkan dulu kondisi di atas echo. Kondisinya adalah if dolar underscore dolar data status sama dengan 0, maka dolar status sama dengan belum valid. Sudah. Else status dolar jangan lupa sama dengan valid.
else if, gitu saja. Deklarasikan lagi dolar data status sama dengan 0, maka dia valid. Copy, paste. Di sini adalah else, statusnya status tidak diketahui. Sudah. Sini kita tinggal manggil yang tadi, dolar status. Cukup. 38 titik koma, jangan lupa titik koma, jangan lupa delete, sip. Nah ini di aksi BTN ini nanti kita tambahkan satu aksi, di mana aksinya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa yang tadinya belum valid menjadi valid, gitu ya. Nah kita pakai action. Kemarin kita sudah bahas tentang form itu ada 2 metode minimal, yaitu adalah metode get dan metode post, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan menambahkan href di sini, terus di sini adalah hrefnya tutup. Saya masukkan seperti ini, href sama dengan tanda petik 2. Nah, saya tambahkan menjadi seperti ini, dolar ID sama dengan dolar data dalam kurung kita butuh yang namanya ID pengaduan, gitu ya. Maaf, ini saya tambahkan satu lagi, b.id underscore pengaduan ID underscore pengaduan, sip. Kita coba SQL nya ke dalam command line, paste, copy, paste, sip, dapat ya, ID pengaduan dapat. Nah sekarang di sini kita panggil ID pengaduan, cukup seperti itu. Coba ya, kita reload lagi, semoga benar. 52 ada yang salah, titik kah, sip, reload lagi. 52 sama dengan itu ada yang salah. Maaf. Bukan petik 2 tapi petik 1, atau nggak usah dipetik, gini aja, sip, gini cukup, reload. Nah dilihat di bawah sini bahwa ID-nya itu sudah ada 1, atau coba saya klik ya, ID-nya 1, terus ini ID-nya 2, di sini ada ID-nya 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah jika ID-nya seperti ini, kita bisa gunakan untuk melakukan update, gitu kan. Query-nya kan update, nama tabelnya adalah pengaduan set, gitu kan. Yang kita ubah apa? Statusnya, dimana yang tadinya 0 menjadi 0, terus where-nya adalah ID underscore pengaduan, gitu kan, sama dengan tertentu, gitu kan. Nah seperti itu juga kita taruh di atas. Karena targetnya itu adalah masih dirinya sendiri, maka bisa kita taruh di atas sini. If dolar underscore get, atau bukan ini, is set dulu, is set. Jika dolar underscore get-nya ID itu ada, maka kita melakukan yang namanya MySQLi underscore query, pakai dolar koneksi, terus di sini adalah dolar query valid, ya, koma. Nah, dolar query valid,
isinya adalah sama seperti yang tadi, yaitu adalah update tabel pengaduan set, saya besarkan set, terus status sama dengan 0, where id underscore pengaduan sama dengan $.id sama dengan $_get id sama dengan id pengaduan itu pakai integer kan? Sip, maka tidak usah saya petik, langsung saya katakan $id. Sip, gini. Nah, jika ini berhasil, maka saya bisa melakukan query. Jika query-nya berhasil, maka ini saya tampung lah, exec query valid. Ini ya. Berarti jika if $exec query valid, maka header location slashnya adalah administrator slash valid verifikasi slash non valid.php. Sudah, jika dia ada yang salah, maka echo script alert ada proses yang salah, gitu ya. Sementara itu dulu slash. Oke, coba. Nah, jika ini benar verifikasinya, maka yang nomor 1 ini akan hilang. Kenapa? Karena statusnya itu bukan 0 lagi. Coba ya. Oke, betul? Sip, betul. Ini lagi ada 5. Nah, begitu seterusnya. Itu ya. Itu yang non valid. Nah, bagaimana kalau yang valid? Bagaimana kalau yang proses? Bagaimana kalau yang selesai? Maka nanti pembedanya hanya di statusnya ini siapa, yang diupdate itu apa. Sudah itu saja. Enggak banyak-banyak. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.